Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini dipertemukan. Ibu bapak, biasanya saya minggu pertama itu ngisi dulu di alumni haji. Minggu ketiga saya ngisi di Masjid Istiqomah, kuliah duha. Tapi udah 2 bulan ini, bulan kemarin saya minggu ketiga umroh. Bulan ini juga umroh minggu ketiga, sehingga Istiqomah digeser jadi minggu kedua. Jadi saya tadi ngisi kuliah duha dulu. Jadi saya jam 7 sudah ada di Istiqomah. Kalau ibu mah kan masih di jalan kan? Oh, baru nyampe. Jadi saya mohon maaf, tadi diisi dulu oleh Kang Ihsan ya. Sekarang kita akan bahas satu aja, Kang Aan. Maksimal 2 deh, lihat dulu. Coba dari yang banyak itu mana yang paling menarik. Saya ingin tahu selera Kang Aan. Oke, baik, kita awali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah benar ridho suami berarti ridho Allah juga, dan benci suami berarti benci Allah juga? Kemudian seberapa mulia kedudukan suami bagi istri di mata Allah? Ya, yang ada dalilnya itu bukan suami. Jika nama karangan suami atau yang saya tahu, ridallahi fi ridol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Murka Allah bergantung pada murka orang tua. Itu mah dalil sahih yang dihafal oleh jutaan umat Islam. Kalau tadi seumur hidup saya baru dengar bahwa ridho Allah tergantung ridho suami. Jika nama etama ada suami yang punya kepentingan ngarang hadis. Nah, begini, yang ada dalilnya ya, yang ada dalilnya bahwa ketika ibu punya suami, maka Allah telah menetapkan suami itu sebagai qawam, pendamping ibu, dan perwalian itu dari orang tua ibu pindah ke suami. Contoh, dulu ibu ketika belum nikah mau pergi keluar kota nginep, pasti ngomong sama ayah atau ibu, mah besok aku mau ke Garut, boleh nggak nginep 2 hari? Sama siapa? Ya sama teman-temanku, nah, bla 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 gitu. Mah aku mau ada riset ke Singapura 2 bulan, aku minta izin ya. Di mana Neng? Di ini mah di Nanyang Technological University. Gitu. Ya. Bu, nah, kalau ibu belum punya suami ya ke orang tua. Begitu ibu nikah, nah perwalian itu pindah ke suami. Nah, itu mah benar. Maka ibu minta izinnya ke suami, orang tua mah sekedar pemberitahuan. Ayah, ridho nggak kalau mamah 2 bulan di Singapura ada riset loh ayah, beasiswa di mana, di Nanyang Technological University, nanti ayah juga bisa nganterin sana, terus main di sana, ayah pulang lagi, mamah di sana, boleh nggak? Kata suami teh boleh. Ibu baru datang ke orang tua, mah doain Neng, insya Allah pertengahan bulan ini Neng mau ke Singapura, si AA udah ngizinin. Itu mah cuma pemberitahuan, itu yang benar. Nah, dengar Bu, kalau ibu sudah ridho anak ibu dinikahi oleh siapapun, ibu jangan ikut campur. Ini galak gitunya, jangan campur. Nah, ibu nggak boleh gini, 2 bulan ke Singapura, mamah terido. Ibu kalau anak ibu sudah punya suami, pertanyaan ibu hanya satu, si AA udah ngizinin, maksudnya suaminya. Suami kamu udah ngizinin? Udah, malah dia teh sujud syukur mah. Dah kalau ada Neng teh dia teh rudak. Oh, syukur atuh. Yang penting mah karena kamu sekarang udah punya suami,
itu kudu seizin suami kamu. Ari mamah mah kalau suami kamu udah ngizinin pasti ngadoakeun. Jadi Bu, kan sekarang ini suka ada orang tua katanya anaknya udah nikah tapi dia tuh suka ikut campur. Ibu dengar ya, maaf Bapak saya tidak bareng maksud menasehati. Kalau ngasih masukan mah nggak apa-apa. Ya, mah insya Allah aku mau ngambil rumah di mana Neng? Ya nyicil lah, alhamdulillah DP-nya sudah ada di Soreang mah. Soreangnya di mana? Pokoknya di Gunung Puntang kaluhur. Ya maksudnya Banjaran. Nya atuh nya sekedik lah salah dikit mah tuh. Di mana? Di Banjaran. Di mana Neng banyak? Pokoknya mah di Gunung Puntang, teh pangkeren Gunung Puntang. Ya Neng alhamdulillah ada DP nama gitu ya, gitu. Nah, Ibu yang harus keluar dari lisan Ibu nya sok kumaha didoakeun mudah-mudahan sing betah. Tapi Neng udah dipikirkan itu ka Gunung Puntang. Naikna kumaha tah. Kan gitu. Emang ambil tipe berapa? Tipe 36 mah. DP-na sabaraha? DP-na 25 juta. Neng mau nyicil 10 tahun. Oh, DP-nya 25 juta. Coba kamu pikirkan dengan DP 25 juta di ujung berung ge da ada. Sok geura. Cek deui. Di ujung berung ge aya DP-na 25 juta, tipe 36. Dipikir-pikir cek mamah makan ari ka Banjaran makan eta jaba lewat Gunung Puntang mamah mah teu kaharti kumaha naekna eta Gunung Puntang. Gitu. Nah, jadi sekedar memberikan second opinion, pendapat pembanding mah boleh, tapi pendapat pembanding teh kudu masuk akal. DP-na Neng punya sabaraha? 25 juta, kayak 25 juta, da cek mamah mah di ujung berung ge aya tuh nu DP 25 juta sama tipe 36. Coba ku Neng pikirkan lagi. Tak eta mah second opinion. Jangan gini. Di mana? Di Gunung Puntang. Nah, teu ngambil deket Pak Aam di belakang horizon. Jadinya lebih ngeunah. Ya. Deket Pak Aam dinya teh enakeun ceuk mamah mah. Ka Horizon deket, ka Hotel Ibis deket, ka Trans Hotel deket, Trans Studio deket. Ya. Ka tol ge asup tinggal tol Buah Batu deket. Tah deket Pak Aam didinya. Tah eta mah bukan second opinion. Da atuh DP 25 juta moal aya didinya. DP 25 juta mah moal aya, disusukan lagi moal aya didinya. Nah, eta mah bukan second opinion, bukan pendapat pembanding. Pendapat pembanding mah nu selevel, tapi Ibu melihat kayaknya sih ke ujung berung asal lebih deket daripada ke Gunung Puntang. Sabab bingung kumaha naik gunungna. Gitu. Tah, jadi maksud saya Ibu Bapak, sebenarnya yang ada dalam Islam tuh bukan berarti ridho Allah tergantung ridho suami, bukan. Karena walau bagaimanapun suami dan orang tua mah beda tuh. Bapak jangan ingin menyamakan diri dengan orang tua. Dengan orang tua istri kita. Tetep ari orang tua mah nggak ada bekas, ari dengan bapak mah sebagai suami ada bekas. Bener nggak? Itu sebabnya dalam Islam nggak boleh nama istri dihubungkan dengan nama suaminya, tapi harus dihubungkan dengan nama ayahnya. Ya. Winda Suhartono. Saha Pak Suhartono teh suami saya. Salah. Ari nama Bu Winda saha ayahnya? Ayahnya teh ya ini Suhartana. Kayak tuh dah kudu mikir heula anda mah. Kudu nu nyara rambung atuh ya. Ari Ibu ya Winda Suhartono, karena Suhartono teh suami Anda. Teh eta teh keliru. Harusnya Suhartana. Karena Suhartana teh ayah Anda. Nah, kalau Anda cerai dengan Suhartono, kumaha tah? Nikah deui dengan Asep Saifuddin. Winda Asep Saifuddin, ganti atuh akte teh ya ke pengadilan. Ya. Tapi kalau ayah nggak ada bekas. Makanya nama ibu dihubungkannya bukan dengan nama suami, harus dengan nama ayah.
Ibu bapak kalau Anda mau umroh, paspor Anda namanya minimal 3. Itu hanya khusus ke Saudi aja. Anda ke Amerika 1 nama juga boleh, bahkan 1 nama dengan ukur 2 huruf. Ai. Ai. Suami nanti Jadi dina paspor teh ai dah aja. Suamina Nah, ya. Adik iparna ii. Gitu. Bu, Anda mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke Australia, paspor dengan 2 huruf, bukan 2 nama, 2 huruf. Ai, ii. Boleh. Tapi kalau ke Saudi Arabia itu nama minimal 3 huruf. Ya. Ai Wiranti. Nah, ayahnya siapa? Usep. Nah, Ai Wiranti Usep. Kudu 3 nama. Makanya begitu ibu misalnya datang ke percikan iman, nama ibu teh cuma 2, ya. Aisyah Risnawati. Nah, pasti ibu coba bawa akte kelahirannya. Nanti dibawa ke kantor imigrasi. Nah, Anda bawa si paspor dan akte kelahiran Anda dibawa ke kantor imigrasi. Jadi nanti Wiranti Kusuma, karena ayahnya teh namanya Kusuma. Jadi tidak boleh dimasukkan nama suami gitu. Nah, jadi kesimpulannya yang penting ke suami Anda taat selama perintahnya benar. Karena ciri wanita soleh itu in amartaha atau atka. Kalau kamu suami menyuruh yang benar, istrimu taat. Jadi bu, wajib ibu taat ke suami kalau perintahnya benar. Mah, ngaji yuk, harus taat. Mah, silaturahmi yuk, harus taat. Mah, ayo kita ke undangan, harus taat. Karena benar. Mah, mabok yuk, tolak, bilang no way, tegas. Jadi Allah itu murka kepada kaum wanita, kepada istri sekiranya suami Anda menyuruh yang benar tapi Anda tidak taat. Karena kata Rasul, ciri wanita solehah itu in amartaha atau atka. Kalau kamu wahai suami menyuruh yang benar kepada istrimu, maka istri itu harus taat. Dan yang berikutnya, ciri wanita solehah itu in ro'aitaha sarrotka. Kalau kamu memandang istrimu itu berusaha enak dilihat, bukan cantik ya, enak dilihat. Dari cantik itu mah dakumaha. Ya, bu udah cantik mah relatif atuh. Ada orang yang gini, itu teh suami istri kamu, iya. Kamu mah ente aku menyaah. Da aku mah melihat dia teh cantik. Ternyata kenapa si laki-laki itu mau sama perempuan tadi, padahal laki-lakinya mah kasep, perempuan tadi biasa-biasa. Ternyata si laki-laki itu melihat si perempuan tadi begitu berjuang membesarkan adik-adiknya, ya, karena ayahnya udah meninggal, berjuang membesarkan adik-adiknya, menyekolahkan adik-adiknya, berjuang mengobati ibunya yang sakit-sakitan, sampai akhirnya ibunya meninggal. Dan si laki-laki itu dia seorang dokter, ganteng, pinter, padahal istri nama biasa-biasa. Tapi si dokter itu sangat sayang. Kenapa? Karena yang dilihat dari dia, cantik itu betapa cantik perilakunya. Nah gitu. Ya. Begitu saya bilang dokter, ganteng, soleh, langsung ayah ibu-ibu nukia, amin ya robbal alamin. Ya, tapi tenanaon. Langsung kieu tah. Jadi maksudnya gini, itu sebabnya cantik itu, ganteng itu sebenarnya sangat personal. Ada seorang istri, seorang perempuan, usianya 27 tahun, suaminya 57 tahun. Ya. Tapi dia mengagumi suaminya. Ya. Jangan bilang kidaus atulah. Ya. Anda mah, aku mah nggak akan ngomong itu, kidaus.
Please lah, jangan membawa pada dosa ke saya itu. Nah, jadi saya mah tidak lagi mau menceritakan itu. Ada. Jadi istrinya 27 tahun, suaminya 57 tahun. Ya, yang dilihat istrinya dari suaminya itu bukan kalau dilihat mah mun bareng teh juga bapak jeung anak. Tetapi, nah, dia melihat sesuatu yang memang istimewa dari laki-laki itu. Maka bagi dia itu adalah yang paling ganteng di muka bumi ini. Walaupun kata orang-orang teh, ya bagus kolot, ulah mun kasep dah. Kolot gak ada kasep mah meureun teh naon imam ini kamu teh jelas gitu. Ini abstrak suami. Apa kata si perempuan tuh? Biarin kata semua abstrak. Menurut aku terang benderang. Nah, makanya jodoh itu unreasonable, unpredictable. Jodoh mah tidak rasional dan tidak bisa diprediksi. Itu sebabnya jodoh mah unreasonable, ya. Begitu. Itu sebabnya kalau jodoh itu bukan wilayah logika. Jodoh itu, ya, bukan wilayah logika. Jodoh mah wilayah takdir, ya. Oke, makanya setiap orang harus pede dengan dirinya gitu. Karena setiap orang tuh ada jodohnya. Kenapa saya tuh jadi bahas itu? Iya, ada kaitan. Kesimpulannya tidak ada dalil ridho suami itu ridho Allah. Yang ada adalah istri wajib taat kepada suami selama perintahnya benar, gitu. Itu yang ada, ya. Oke, satu lagi Kang. Oke. Pak Am, bagaimana pandangan Islam dan medis akan obat habatus sauda? Apakah benar hadisnya yang bersumber dari Sahih Bukhari dan Muslim? Barangnya benarkah yang beredar di masyarakat sekarang ini? Dan juga bagaimana pandangan Ustadz terhadap Tibbun Nabawi, bekam dan lain-lainnya yang marak pada sekarang ini? Ya, begini, saya ingin tanya pada Anda, pengobatan itu wilayah yang mengenal modernisasi, pengembangan, atau bersifat stagnan? Oke, mungkin bahasa saya terlalu rumit untuk Anda pahami. Apakah pengobatan itu? Habis kalau cari di cing wae kalau kia naon sih stagnan gitu. Jadi gini, menurut Anda pengobatan itu wilayah yang bisa disentuh dengan modernitas ataukah wilayah yang tidak bisa disentuh? Oke, kita sepakat pengobatan itu sama dengan halnya penyakit. Yang namanya penyakit itu dia akan selalu virus saja itu dia akan selalu mengadaptasikan diri dengan tantangan. Makanya begitu dokter ngasih antibiotik ini, nah kadang-kadang diganti dengan antibiotik ini karena nanti resisten, ya gitu. Nah jadi pengobatan menurut saya itu wilayah duniawi. Dan Rasul berkata kalau bicara wilayah duniawi itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan kemodernan itu, ya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hadis habatus sauda, dengan hadis tentang madu? Ya tentu saja ada hadis yang berkaitan dengan konteks pada zaman itu. Rasul mengatakan semua penyakit bisa diobati dengan habatus sauda karena obat termodern saat itu habatus sauda. Paham maksud saya? Nah, sementara obat itu adalah berkembang risetnya. Bukan hanya habatus sauda, koneng gede, ya. Jahe, ya. Apalagi? Cikur, nah, sirih, koneng. Tah, cikur, sirih, koneng itu nggak ada di Arab. Makanya nggak ada dalilnya. Andai koneng gede, cikur dan apa? Daun sirih eta teh aya di Arab dan zaman Rasul sangat mungkin dalilnya ada. Paham? Jadi begini, ya. Ya saya setuju habatus sauda itu jadi obat.
Tapi saya nggak setuju kalau sahabatus sauda itu obat segala penyakit. Obat segala penyakit itu pada zaman Rasul yang Anda tahu, yang namanya penyakit itu berkaitan dengan konteks situasi alam, konteks situasi lingkungan gitu. Memang tidak semua orang mengerti dengan yang saya katakan. Tidak. Jadi bukan betul. Ada yang, kok menentang hadis Rasul? Bukan gitu, saya menerima hadis itu. Tapi kontekstual pada zaman itu, bahwa habatus sauda itu obat segala penyakit. Pada konteks zaman Rasul, yang saat itu belum ditemukan obat-obat lain. Apa namanya disedot darah teh? Bekam. Ya. Sedot darah. Mending ngeri denger teh, naon teh sedot darah teh? Bekam. Apa kata Rasul? Ya, kalau darah kamu ingin bersih, berbekam. Dengar ya, teknologi termodern 15 abad lalu adalah bekam. Kebayang nggak 15 abad lalu? Jadi gini. Anda mau meyakini bekam itu sebagai obat? It's okay, nggak apa-apa. Anda mau meyakini habatus sauda itu obat? Nyatina naon? Boleh. Tapi menurut saya perlu diluruskan. Kalau Anda mengatakan bekam itu obat segala penyakit, yang harus diluruskan bahwa habatus sauda itu obat segala penyakit, ya. Udah jelas Anda sirosis, kanker hati, dibekam terus. Naon hubungannya? Eta bekam jeung sirosis. Gitu. Nah, itu yang saya ingin luruskan. Tapi dengar rekan-rekan, harus menggunakan logika yang jernih nih, ya. Karena saya kalau dengar ceramah tentang bekam, tentang habatus sauda, seolah-olah obat yang lain itu dinafikan. Seolah-olah pengobatan lain itu dinafikan. Itu yang keliru. Kalau orang ngomong, ibu bapak, bekam itu ada pada zaman Rasul dan Rasulullah suka berbekam. Kalau ibu bapak ingin mencoba, silakan. Itu adalah cara pengobatan zaman Rasul. Bilangnya bukan pengobatan Rasul, pengobatan zaman Rasul. Ya. Nah, habatus sauda sekarang sudah dalam bentuk pil, sudah dalam bentuk apa, gitu kan? Nah, gitu. Dan Anda tahu, yang namanya obat itu cocok untuk Aan, belum tentu cocok untuk saya. Ya. Contoh habatus sauda nih. Saya mah kalau udah minum habatus sauda dan nyobaan teh di kapsul, pusing mual gitu. Pusing, mual, di tensi. Saya kaget, tensi saya naik. Jadi ternyata saya orang yang tidak bisa makan habatus sauda. Pasti tensi saya darah saya naik. Janji pusing, udah gitu mual. Gitu. Berarti saya nggak cocok itu habatus sauda. Tapi keraan, ya, karena memang dari dulu juga obatnya teh bangsa bawang, sereh, kan? Kang Anu bawang serehnya gitu. Paling tinggi itu kecap dikasih jeruk nipis. Maka habatus sauda itu cocok keraan mah. Maksud saya, yang namanya obat habatus sauda itu hanya salah satu obat gitu. Yang ada pada zaman Rasul. Berbekam itu salah satu obat, cara berobat yang ada pada zaman Rasul. Nah, sekarang Anda tidak cocok dengan habatus sauda, jangan merasa dosa. Dosa. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba nggak bisa minum habatus sauda. Ceri keru itu teh, nangis ke tahajud teh. Karena tidak bisa minum habatus sauda. Nah, jujur saya pernah nyoba habatus sauda. Katanya Pak Am, kan Pak Am sok capeknya. Dan memang saya mah Pak Bu nggak bisa minum yang kayak multivitamin gitu, nggak pernah. Kayak orang kan multivitamin apa, enggak. Justru saya mah kalau minum multivitamin pasti baru susah non bahasa Indonesia nya sariawan. Inggris nama apal saya teh. Ya kalau terlalu sering baca buku bahasa asing tuh begitu. Jadi kalau saya jangan jauh-jauh minum vitamin C yang apa dicelupkan gitu dengan. Nah, nggak boleh nyebut nama produk. Anu ngajeos gini kan. Hah? Anu 100 mg. 1000 mg gitu minum. Aduh, langsung pada barusuh. Saya mah kudu asli.
jeruk asli. Ya. Nah, saya tahu buah-buahan yang memang misalnya saya mau batuk-batuk, mau pilek, minum kiwi aja. Makan kiwi. Ya maksudnya di jus kiwinya. Ini salah sedikit ya langsung. Ya, kiwi sudah. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Fit lagi. Ternyata saya baru tahu vitamin C di kiwi itu sangat banyak dan paling mudah diserap. Ternyata saya tahu saya nggak boleh yang tidak asli, saya mah kudu asli. Memang sih lebih mahal. Tapi memang lebih mahal. Hanya demikianlah. Tapi habatus sauda saya pernah nyoba, nggak bisa. Saya nyoba cuma, kan itu teh 3 butir katanya ya, 3 kapsul. Saya nyoba 1. Aduh ya Allah, malam-malam tuh ya pusing saya teh. Terus kayak mual-mual gitu. Kenapa ya? Gitu. Akhirnya saya tensi ya. Nah tensi saya naik. Gitu. Langsung saya banyak minum. Banyak minum kan gitu. Nah, air putih tentu saja, bukan mabok ya. Langsung banyak minum ya, bir bintang. Bukan, banyak minum air putih. Wah, udah gitu. Nah, udah ya. Akhirnya subuh saya lihat tensi stabil lagi. Jadi saya simpulkan, saya habatus sauda nggak cocok. Itu teh obat kata nabinya pada zamannya. Tetap bagi saya mah semangka lebih saya suka, kiwi lebih saya suka, jeruk lebih saya suka, alpukat saya lebih saya suka gitu. Ya, durian mah sekali-kali saja. Sekali-kali saja. Itu mah untuk ya mencoba mencicipi selera saja gitu ya. Tapi yang sering mah itu kiwi ya. Udah pokoknya mah setiap orang tuh beda-beda. Makanya yang namanya pengobatan dengan habatus sauda itu kalau Anda nggak cocok ya jangan dipaksakan. Terus jangan berpendapat habatus sauda itu obat segala penyakit. Jangan Anda anggap bekam itu obat segala penyakit. Bekam itu salah satu cara. Sekarang Anda udah jelas-jelas divonis kanker payudara. Dibekam. Anger sakit itu. Dah tuh kudu logis di pengobatan teh. Anda yang jurusan farmasi, untuk mendapatkan temulawak, kan temulawak sudah dipatenkan dan itu menjadi obat hepatitis. Temulawak, ya, temulawak itu sudah jadi obat hepatitis. Dokter spesialis aja ngasihnya itu sehari 2 kali apa 3 kali. Terus apa katanya? Ya teh temulawak, tapi sudah dipatenkan, ya, gitu. Nah sekarang kalau ternyata Anda itu hepatitis, terus minum apa? Habatus sauda. Ternyata habatus sauda mah cocoknya untuk apa? Da obat mah teu aya atuh istilah satu obat untuk segala penyakit mah teu aya. Di dunia kedokteran mah enggak ada. Kecuali cai. Apa itu cai? Air putih. Eta mah obat segala penyakit boleh lah. Ya, tapi air putih itu bukan obat segala penyakit, gitu. Bagi orang yang ginjalnya bermasalah, minum juga tidak sembarang, diukur ya. Jadi yang katanya minum itu harus banyak, bagi yang masih sehat, ginjal Anda sekarang masih sehat, minum banyak, oke. Begitu Anda sudah cuci darah, minum juga diukur, nggak sembarang. Jadi dengar, di dunia kedokteran, di dunia medis itu nggak ada istilah rumus satu obat untuk segala penyakit, karena setiap penyakit itu ada treatmentnya, ya. Gitu. Mules beda treatment aja, ngeriut beda-beda, migrain beda dengan obat mules ya, jeung riut kasih habatus sauda tambah murus gitu ya. Nah, coba tanya ke dokter. Saya ingin tanya, kalau yang namanya madu itu obat bukan? Obat. Tapi orang yang tifus dengan kondisi yang kronis kan nggak boleh itu. Madu tuh keras gitu. Untuk usus yang lemah mah malah bermasalah. Berarti madu itu bagus untuk apa? Kalau ada keterangan yang mengatakan madu itu obatnya, obat tuh untuk apa? Gitu. Makanya gunakan logika Anda. Apa?
Bukan Anda teh ke saya, logika saya gitu. Logika Anda ke saya. Saya mau udah ngerti logika Anda. Jadi kita harus melakukan logika Anda, Anda. Oke gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kang, break dulu.